Gunung Rinjani kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga Lombok Timur setelah kejadian menghilangnya 5 pendaki pada awal bulan lalu yang sampai hari ini belum ditemukan satu pun jejaknya. Berbagai spekulasi bermunculan mulai dari hewan buas, tergelincir masuk jurang, sampai isu paling menyeramkan, diculik penunggu gunung yang konon merupakan makhluk gaib. Salah satu warga desa Sembalun bahkan mengaku melihat cahaya api biru mengepul di puncak gunung pada malam kejadian seolah ada upacara mistis yang dilakukan makhluk tak kasat mata. Sebagian warga percaya bahwa Rinjani bukan sekadar gunung tetapi tempat tinggal para makhluk halus dan manusia yang melanggar larangan adat atau tidak sopan selama mendaki bisa mendapat celaka yang tak masuk akal. Konflik ini memuncak ketika aparat desa bersitegang dengan kelompok pecinta alam yang ngotot membuka jalur pendakian kembali padahal tim SAR dan warga sekitar belum menemukan para korban hilang. Berita ini menyebar cepat di media sosial hingga membuat suasana menjadi panas. Di tengah isu dan larangan tak tertulis tersebut, 3 sahabat dari Jakarta, Arga, Dimas, dan Rino, justru memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pendakian mereka yang sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Mereka beralasan sudah memesan tiket pesawat dan akomodasi serta merasa cukup pengalaman dalam mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia. "Lu yakin kita tetap lanjut, ga?" tanya Rino dengan nada ragu saat mereka duduk di sebuah warung kopi kecil di Praia sehari sebelum berangkat ke Sembalun. Arga menatapnya tajam sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. "Rin, selama kita sopan dan niat baik, ngapain takut? Lagian yang hilang itu pendaki nekat nggak tahu medan. Nah kita bawa GPS, logistik lengkap, alat survival lengkap." Dimas mengangguk setuju meski wajahnya tak setegas biasanya. "Iya sih, tapi lu tahu kan isunya banyak yang bilang mereka dibawa makhluk halus. Katanya ada jalur terlarang yang nggak boleh dilalui, bahkan dibilang kalau masuk ke sana kita nggak bakal bisa pulang." Arga menepuk bahu Dimas. "Bro, kita udah naik Semeru, Slamet, Gede. Semua juga punya mitos begitu, nama juga gunung pasti ada ceritanya, buktinya kita baik-baik aja, santai." Keesokan harinya, mereka tiba di base camp Sembalun dan disambut udara sejuk yang menusuk hingga tulang. Setelah mengurus izin dan briefing dari petugas Taman Nasional, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di dekat musola kecil di base camp. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi sorot matanya tajam dan tajamnya membuat bulu kuduk berdiri. "Dek, kalian pendaki dari Jakarta ya?" Suara seraknya terdengar pelan namun mengandung kekuatan yang aneh. "Iya, Mbah. Kami mau muncak, sudah daftar juga tadi," jawab Arga sambil tersenyum sopan. Si kakek memandangi mereka satu persatu, lalu menghela napas panjang. "Kalau kalian naik lewat jalur Sembalun, ingat, jangan ambil jalan bercabang ke arah utara dari Plawangan. Di sana ada jalur yang sudah hilang dari peta karena bukan jalur manusia." Mereka saling pandang, lalu tersenyum kikuk. "Siap, Mbah. Terima kasih peringatannya," jawab Rino dengan nada menghargai meski jelas terlihat dia mulai tak tenang. Saat malam tiba, ketiganya bermalam di homestay dekat base camp. Di tengah malam, Dimas terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamar padahal tidak ada orang di luar. Ketukan itu terjadi 3 kali dan disusul suara seperti ranting dipatahkan pelan-pelan di dekat jendela. Dimas mengintip dari balik tirai, tapi hanya melihat kabut putih menggantung di udara, tebal dan bergerak seperti hidup. Besok paginya, ia tak berani bercerita kepada yang lain karena takut dikira mengada-ada. Hari pendakian pun tiba. Mereka memulai perjalanan pukul 7 pagi menyusuri sabana Sembalun yang hijau dan luas. Pemandangan begitu indah hingga membuat Rino yang awalnya gelisah mulai melupakan rasa takutnya. Mereka melewati pos 1, 2, dan 3 tanpa masalah. Tapi ketika sore menjelang dan mereka mendekati pos 3, angin mendadak berembus kencang membawa bau anyir seperti darah basi. Alang-alang di sekitar mereka bergetar seperti disentuh sesuatu padahal tidak ada angin di kejauhan. Sesampainya di pos 3, mereka segera mendirikan tenda karena langit mendung dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat malam turun, hutan mulai terdengar aneh. Bukan suara burung malam atau serangga, tapi bisikan panjang seperti nyanyian wanita yang tidak mereka pahami bahasanya. Dimas kembali merasa tidak enak. Ia melihat bayangan tinggi menjulang di antara pepohonan saat sedang mencuci tangan di sungai kecil dekat tenda. Bayangan itu berdiri diam seolah mengintainya. Tubuhnya tinggi, lebih dari 2 meter dengan rambut menjuntai hingga tanah, tapi wajahnya tidak terlihat karena tertutup kabut. "Aku lihat sesuatu,"
Ucap Dimas dengan suara bergetar saat kembali ke tenda. Apaan? Tanya Arga cuek. Makhluk aneh, tinggi banget, kayak perempuan, tapi nggak biasa. Wah, lu mulai halu. Dim aman di sini, banyak pendaki juga lewat jalur ini. Tapi malam itu, tidak ada tenda lain selain milik mereka. Dan satu hal yang membuat mereka makin takut adalah besok mereka akan tiba di Pelawangan. Sesuai dengan cerita warga, di sanalah awal dari semua kejadian mengerikan bermula. Entah kenapa, meski merasa takut, ketiganya justru makin penasaran. Ada semacam dorongan tak masuk akal yang mendorong mereka untuk menyelidiki apa sebenarnya yang tersembunyi di balik Rinjani. Dan mereka tak tahu bahwa jalur yang selama ini tak terlihat di peta bukan hilang karena tertutup alam, tapi disembunyikan oleh sesuatu yang tidak ingin ditemukan manusia lagi. Kabut tebal menyelimuti seluruh kawasan hutan sejak dini hari. Suasana di sekitar tenda terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan burung malam pun seakan enggan bersuara. Dimas terbangun dalam keadaan sesak napas, keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun suhu di luar tenda sangat rendah. Ia baru saja bermimpi aneh. Ia berada di sebuah tanah lapang luas dengan rerumputan kering dan langit berwarna merah darah. Di depannya berdiri sesosok perempuan berambut panjang dan wajah penuh luka yang terus mengucapkan namanya dengan suara yang seperti berasal dari dalam tanah. Dimas? Dimas? Kembali ke jalanku, kamu dulu sudah datang. Mimpi itu terasa nyata dan menghantui. Saat ia bangun, dilihatnya Rino juga terjaga, duduk memeluk lutut sambil menatap gelisah ke arah luar tenda. Lu juga mimpi aneh? Tanya Dimas lirih. Rino mengangguk tanpa menjawab, lalu tiba-tiba berkata, gue rasa kita harus turun. Sekarang. Arga yang baru bangun, mendengar ucapan itu dan langsung menyela. Apaan sih lu? Kita udah sejauh ini. Pelawangan tinggal sejam lagi jalan. Gak mungkin kita nyerah sekarang. Rino mendesah keras. Gak, gue gak bercanda. Gue ngerasa ada yang ngawasin kita dari semalam. Dan, tadi waktu gue keluar buat pipis, gue lihat jalur setapak ke arah utara. Padahal semalam gue yakin di situ gak ada jalur apa-apa. Arga mendadak terdiam. Matanya menatap serius ke arah Rino. Kau lihat jalur itu juga? Dimas dan Rino saling pandang. Lu juga? Tanya Dimas dengan suara pelan. Arga mengangguk. Tadi malam, pas gue keluar bentar, gue juga lihat jalur kecil nembus semak. Gue kira cuma bayangan, tapi jalurnya beneran ada. Mereka bertiga akhirnya sepakat melihat jalur itu di pagi hari sebelum lanjut ke Pelawangan. Dan benar saja, saat matahari mulai menembus kabut, terlihat jelas sebuah jalur kecil menyimpang dari jalur utama. Jalur itu tampak seperti baru terbuka, seperti ada yang dengan sengaja membersihkannya dari daun dan semak. Di antara kabut, jalur itu terlihat seperti mengundang. Arga berdiri di depan jalur itu. Kalau ini jalur yang diceritain orang, kenapa sekarang kelihatan jelas banget? Karena dia ingin kita masuk, gumam Dimas pelan. Kata-katanya membuat suasana mendadak dingin. Tapi Arga, yang memang memiliki sifat keras kepala dan selalu penasaran, malah mulai melangkah ke arah jalur itu. Lu gila? Kita gak tahu kemana jalur ini bawa kita, cegah Rino. Tapi Arga tak menoleh. Ia terus melangkah seperti dipanggil oleh sesuatu. Akhirnya, Dimas menyusulnya, dan Rino terpaksa mengikuti agar tidak tertinggal sendiri. Jalur itu membawa mereka menyusuri lembah kecil yang semakin dalam. Semakin mereka masuk, semakin sunyi keadaan sekeliling. Pohon-pohon tampak lebih tua dan aneh, dengan dahan melingkar seperti tangan manusia. Udara terasa berat, dan langkah kaki mereka seperti menjejak di tempat asing. Mereka tiba di sebuah area yang tidak tercatat di peta manapun. Di sana terdapat bekas tenda-tenda tua yang telah ditinggalkan, beberapa sudah roboh, tertutup lumut dan ranting. Di tengahnya ada sisa api unggun yang masih berasap seolah baru saja dipadamkan. Tapi tak ada satupun orang di sana. Tempat apa ini? Bisik Rino. Saat itulah terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah belakang mereka. Mereka semua langsung menoleh, tapi tak melihat siapapun. Namun Dimas mendadak berjalan ke tengah lingkaran api unggun dan berlutut. Ia menatap ke tanah kosong,
lalu berucap dengan suara yang bukan miliknya. Maafkan aku. Aku kembali, seperti janjiku. Arga dan Rino berlari ke arahnya dan mencoba menyadarkan Dimas, tapi tubuhnya kaku. Tiba-tiba, ia tertawa kecil, suara tawanya berubah tinggi dan melengking. Matanya melotot dan penuh urat. Dia milik kami. Dulu dia pernah datang, kalian yang membawanya kembali. Arga menarik Dimas, mengguncangnya keras, tapi Dimas mendorongnya hingga terjengkang ke tanah. Sambil tersenyum, Dimas menunjuk ke sebuah batu besar di sisi area perkemahan itu. Di situ, dia dikubur. Perempuan penjaga jalur ini. Rino yang sejak tadi gemetaran akhirnya menjerit. Kita harus pergi. Sekarang juga. Namun sebelum mereka bisa bergerak, kabut kembali turun dengan sangat cepat. Suara bisikan semakin banyak, seperti ada puluhan orang di sekitar mereka. Langkah kaki terdengar mengelilingi mereka meskipun tak ada yang terlihat. Arga menyalakan senter, tapi cahaya hanya menembus beberapa meter saja sebelum ditelan kabut. Dalam kegentingan itu, Dimas kembali bicara, kali ini suaranya seperti anak kecil. Ibu, aku sudah pulang. Jangan biarkan mereka pergi dulu. Tiba-tiba pohon-pohon di sekitar mereka bergerak, seperti menggeliat, dan suara tangis perempuan terdengar nyaring. Kabut membentuk siluet seorang wanita tinggi, rambut panjang tergerai, matanya hitam seluruhnya, dan kulit wajahnya penuh retakan. Sosok itu perlahan berjalan ke arah mereka, tanpa menyentuh tanah. Siapapun yang melihat jalur ini, tak akan pernah pulang. Suaranya mendesing seperti angin tajam. Rino berteriak sekuat tenaga sambil menyeret Dimas yang masih kerasukan, dan Arga yang masih gemetar ikut bangkit. Mereka berlari ke arah jalur awal, tapi jalur itu sudah menghilang, tertutup kabut dan akar-akar pohon. Mereka terjebak, dan malam pun jatuh terlalu cepat di tempat itu, di mana waktu tidak berjalan seperti dunia biasa, dan di mana suara manusia hanya menjadi gema dalam ruang tak bernama. Kabut semakin tebal hingga membuat jarak pandang mereka tidak lebih dari 2 meter. Di tengah kebingungan dan ketakutan, ketiganya saling menggenggam tangan berusaha mencari jalan keluar. Dimas yang sejak tadi kerasukan mulai menggigil dan menangis seperti anak kecil. Ia meracau dalam bahasa asing yang tidak dipahami Arga dan Rino, tapi intonasinya seperti tengah memohon belas kasihan. Arga mencoba membuka GPS di ponselnya namun sinyal hilang total, bahkan layar menunjukkan koordinat yang berputar. Putar dan sesekali menampilkan angka-angka acak yang berubah sangat cepat. Rino memandangi sekeliling dan menyadari kabut mulai membentuk sosok-sosok samar. Di balik pohon besar tampak bayangan hitam berdiri, di atas dahan terlihat tubuh melayang dengan rambut panjang menjuntai dan mata kosong mengawasi mereka dari ketinggian. Arga, kita harus keluar dari sini, teriak Rino sambil mengguncang bahu sahabatnya yang mulai kehilangan arah. Mereka berjalan tergesa dalam kegelapan tanpa tahu arah, tapi kaki mereka seperti dibimbing masuk lebih dalam ke hutan. Jalur yang tadi mereka lewati kini tak tampak sama sekali, digantikan akar-akar pohon sebesar tubuh manusia yang melingkar seperti ular dan tanah berlumpur yang setiap langkahnya seperti menarik mereka masuk ke dalam. Sesekali terdengar suara tertawa perempuan disertai bisikan samar seperti sekelompok orang yang sedang membacakan mantra. Dimas mendadak berhenti dan tubuhnya menegang. Ia menatap ke arah pohon mati di depan mereka yang berdiri sendiri di tengah tanah lapang. Di batang pohon itu tergantung gulungan kain putih berlumuran darah yang tampak seperti kafan. Dari dalam gulungan kain itu keluar tangan kecil berwarna abu-abu memegang seutas rambut panjang yang terurai hingga tanah. Itu dia, gumam Dimas dengan suara rendah. Seketika dari balik pohon muncul sosok perempuan bergaun panjang kusam, berwajah pucat dengan senyum. Aneh, tangannya panjang tak wajar dan kakinya tidak menyentuh tanah. Rambutnya melayang seperti hidup dan matanya hitam penuh seperti lubang tanpa dasar. Kalian telah membuka jalan yang seharusnya terkunci selamanya, ucapnya dengan suara berat yang menggema dari segala arah. Bumi bergetar pelan dan angin berhembus kencang membentuk pusaran kecil di sekeliling mereka. Alang-alang di sekitar pohon mati bergerak seolah sedang sujud ke tanah dan dari balik tanah muncul puluhan tangan pucat merangkak keluar menarik tubuh-tubuh yang tak berbentuk wajah. Arga menarik Dimas dan Rino mundur, tapi di belakang mereka berdiri barisan tubuh-tubuh hitam tanpa wajah menghalangi jalan keluar. Kita terperangkap, Diaga akan biarin kita keluar.
bisik Rino sambil beristighfar. Dimas tiba-tiba memukul dadanya sendiri dan berteriak keras. Dia, ada di dalam aku, keluar, keluar. Tubuhnya terpental ke belakang dan menggeliat seperti dibakar api dari dalam. Sosok perempuan itu semakin mendekat dan sekarang hanya berjarak 3 meter dari mereka. Arga yang sudah kehabisan akal hanya bisa membaca doa dengan suara gemetar. Saat itu tiba-tiba suara azan terdengar samar-samar dari kejauhan, lemah namun jelas. Suara itu seperti menusuk telinga para makhluk gaib itu. Sosok perempuan tersebut menjerit sangat nyaring dan mulai menghilang perlahan. Sosok-sosok hitam di sekitar mereka juga lenyap dalam kabut. Namun Dimas masih terbaring tak bergerak. Matanya terbuka lebar dan mulutnya terus menggumam kata-kata asing. Rino memeluk tubuhnya dan menangis sementara Arga menatap langit yang mendadak cerah di satu titik. Muncul lingkaran cahaya seperti matahari namun tidak menyilaukan. Dari dalam cahaya itu terdengar suara wanita tua yang berkata, "Kalian membawa yang terikat kembali ke jalurnya, kalian akan diizinkan pulang. Tapi dengan satu syarat, satu dari kalian harus tinggal." Tiba-tiba tubuh Dimas terangkat perlahan dan senyumnya kembali muncul. Tapi kali ini senyum itu bukan milik Dimas. Sesuatu di dalam dirinya mengambil alih. Ia berdiri dengan mata kosong dan berkata, "Biarkan aku sudah pernah datang sebelumnya. Sekarang aku akan jaga jalur ini." Rino menjerit mencoba menahan Dimas tapi Arga menahannya. "Biarkan, kalau itu yang bisa menyelamatkan kita," ucapnya berat. Sesaat kemudian kabut hilang dan jalur utama pendakian kembali terlihat di depan mereka. Saat mereka menoleh ke belakang, Dimas sudah tidak ada, hanya daun-daun kering dan suara angin melintas perlahan. Mereka berdua berjalan turun dengan tubuh gemetar dan hati yang remuk. Namun hingga kini, Rino dan Arga tak pernah bisa tidur nyenyak, karena setiap malam dalam mimpi mereka, Dimas selalu berdiri di bawah pohon mati itu, tersenyum dan berkata, "Aku masih di sini, jaga jalur ini, sampai kalian kembali." Setelah peristiwa di jalur terlarang itu, Arga dan Rino turun gunung dalam keadaan setengah sadar. Tak ada suara, tak ada obrolan, hanya napas berat dan langkah lunglai yang menyeret mereka menyusuri jalur kembali ke pos 3. Mereka merasa waktu berjalan lambat, atau mungkin mereka yang tak bisa membedakan siang dan malam. Kabut masih menyelimuti jalur, tapi tidak sepekat sebelumnya. Hanya saja rasa kosong menyergap dada mereka, kosong karena kehilangan, karena rasa bersalah, dan karena ketakutan yang belum bisa dijelaskan logika. Saat tiba di pos 3, tak ada satupun tenda lain di sana, padahal saat naik mereka sempat melihat beberapa pendaki lain di kejauhan. Kini semuanya sepi senyap, dan langit berwarna kelabu seperti tak punya nyawa. Air di sungai kecil dekat pos itu berubah keruh dan suara burung hutan tak lagi terdengar. Rino duduk menunduk di atas batu, menatap kosong pada sisa abu bekas perapian. Dalam pikirannya, wajah Dimas terus muncul, senyumnya, celotehannya, dan wajah terakhirnya saat berdiri di antara kabut. Dengan mata hitam kosong dan suara bukan miliknya. Arga menghampiri Rino dan duduk di sampingnya. "Kita gak bisa tinggal di sini, gue takut kalau jalur itu muncul lagi dan narik kita balik." Rino menatap Arga tajam. "Lu gak merasa aneh? Semua ini, kenapa kita masih hidup? Kenapa Dimas yang diambil? Lu ingat gak dia sempat bilang dia pernah kesini sebelumnya? Maksudnya apa?" Arga terdiam, kepalanya menunduk, matanya menatap tanah tapi pikirannya jauh ke belakang. Ia mengingat kembali momen saat mereka pertama kali merencanakan pendakian ini. Dimas yang mengusulkan Rinjani, Dimas yang selalu berkata, "Gue pengen kembali ke sana." Gak tahu kenapa, rasanya kayak ada yang belum selesai. Saat itu mereka hanya mengira Dimas menyukai pemandangan Rinjani. Tapi kini semua jadi masuk akal. Dimas bukan sekadar ingin mendaki lagi. Dia merasa terpanggil dan mereka, tanpa sadar, telah menjadi jembatan bagi sesuatu yang ingin menjemputnya kembali. Mereka memutuskan untuk segera turun melewati jalur yang sama, berharap tidak ada lagi gangguan. Anehnya, saat melewati pos 2 dan 1, mereka mulai bertemu pendaki lain yang terlihat tidak menyadari apapun. Ada yang tersenyum ramah, ada yang mengangkat tangan menyapa. Mereka bertanya, "Dari puncak, Mas?" Rino dan Arga hanya mengangguk, tidak sanggup menceritakan apapun. Sesampainya di base camp, mereka disambut kakek tua yang sempat memperingatkan mereka di awal. Senyumnya pahit, matanya merah seolah tahu apa yang telah terjadi. "Yang satu lagi, tidak ikut turun?" tanyanya pelan. Arga menggeleng dengan suara tercekat. "Dia,
memilih tinggal. Kakek itu menatap jauh ke pegunungan yang diselimuti awan. Jalur itu muncul lagi ya. Kalian bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Tapi kalian beruntung bisa kembali. Rino menunduk, air matanya mengalir. Apa sebenarnya tempat itu, Mbah? Kakek itu menghela napas panjang lalu berucap. Itu bukan jalur biasa, itu jalur yang dibuka oleh para penunggu lama, tempat para pendaki yang pernah meninggal dengan perjanjian belum selesai. Mereka membuka jalur itu hanya pada orang-orang tertentu yang punya kaitan dengan masa lalu tempat itu. Mungkin temanmu pernah datang ke sana, atau pernah berjanji kembali. Arga merinding, teringat pada kalimat Dimas di saat terakhirnya. Aku sudah pernah datang, sekarang aku kembali. Mereka tak pernah tahu kapan Dimas ke sana sebelumnya, mungkin sebelum mereka kenal, mungkin saat ia hilang kontak 2 tahun lalu dan bilang sedang menyendiri. Rino berkata lirih. Apa kami bisa balik lagi dan jemput dia? Kakek itu tersenyum lemah. Kalau kau kembali, kau akan tertinggal juga. Jalur itu hanya menerima, tidak pernah melepaskan. Setelah malam itu, Arga dan Rino kembali ke Jakarta, namun hidup mereka tidak lagi sama. Ada malam-malam ketika Rino terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari arah balkon apartemennya. Suara langkah itu pelan, berat, dan berhenti tepat di depan pintu. Suatu malam, ia menemukan tanah kering berserakan di lantai. Seolah seseorang masuk dengan kaki berlumur tanah hutan. Sedangkan Arga mulai sering bermimpi mendaki sendiri di jalur yang asing. Kabut menyelimuti setiap langkahnya dan di ujung jalan ia selalu melihat Dimas berdiri dengan wajah kosong menyambutnya, dengan kalimat yang sama setiap malam. Masih ada satu lagi, yang harus kembali. Rasa bersalah mulai menggerogoti Arga, dia mulai mengalami halusinasi, mendengar bisikan dalam tidurnya. Di suatu malam ia menemukan sebuah peta lamaran Rinjani di laptopnya. Padahal ia yakin tak pernah mengunduhnya. Di pojok kanan bawah peta itu tertulis tangan, jalur utara, tidak untuk manusia. Kini setiap malam menjadi siksaan, tidak ada yang percaya cerita mereka. Orang-orang menganggap Dimas hilang karena kecelakaan biasa di gunung. Tapi Arga dan Rino tahu, dia tidak hilang, dia hanya tidak kembali. Karena dia telah memilih menjadi bagian dari penjaga jalur terlarang itu. Dan entah mengapa perlahan-lahan dalam hati Arga, muncul suara kecil yang berkata, aku juga harus kembali. Sejak kepulangan mereka dari Gunung Rinjani, hidup Arga perlahan-lahan menjadi tak normal, lingkungan sekitar tak lagi terasa nyata, keramaian kota Jakarta seolah menjadi gema yang membosankan di telinganya, wajah-wajah di sekitarnya tampak kosong, bahkan makanan terasa hambar seolah tak ada yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia kehilangan pekerjaan karena terlalu sering melamun, dan hubungannya dengan keluarga mulai retak, akibat ia tak bisa menjelaskan kondisi mentalnya yang semakin buruk. Tapi bukan itu yang membuatnya hancur. Apa yang membuat Arga perlahan kehilangan kewarasannya adalah suara-suara itu. Bisikan lirih yang datang setiap malam, suara yang sangat ia kenal, suara Dimas. Kau janji gak akan ninggalin gue kan gak? Kita naik bareng, kita turun bareng kan? Kalimat itu terus berputar di kepalanya bahkan saat ia terjaga, hingga membuatnya sering berbicara sendiri. Rino pun tak kalah parah. Setiap malam jam 3 pagi tepat, ia bermimpi berada di jalur yang penuh kabut di mana ia melihat Dimas berdiri di kejauhan dengan pakaian kotor dan wajah separuh membusuk. Tapi yang paling menakutkan adalah Dimas tak pernah mendekat, hanya berdiri di sana, menatap dengan mata hitamnya dan tangan terjulur seolah meminta bantuan. Rin, kenapa lu tinggalin gue? Setelah berminggu-minggu dihantui perasaan bersalah, Rino memutuskan untuk menutup semua sosial media, memutus komunikasi dengan Arga, dan memilih tinggal bersama keluarganya di Bogor demi menjauh dari semua ingatan tentang pendakian itu. Namun Arga tidak bisa melarikan diri, semakin ia mencoba melupakan, semakin jalur terlarang itu menuntut kehadirannya. Ia mulai menggambar peta-peta aneh di dinding kamarnya, jalur yang berputar dan tidak pernah berujung, dengan simbol-simbol aneh yang bahkan ia sendiri tidak tahu artinya. Ia mencoret kata, Pelawangan, berkali-kali lalu menulis, Utara, dalam huruf kapital besar-besar dengan tinta merah. Sampai suatu malam saat ia tertidur dalam keadaan setengah sadar. Ia merasa tubuhnya berada di ketinggian, dikelilingi kabut yang sangat dingin. Di kejauhan ia melihat cahaya kemerahan memancar dari balik pepohonan. Di tengah cahaya itu, Dimas berdiri, tersenyum dengan mata kosong sambil berkata, sudah saatnya lu balik, gue tunggu di pohon mati itu, ga.
Lu gak bisa tolak panggilannya. Begitu terbangun, Arga langsung mengemas tas carrier lamanya. Masih ada sisa perlengkapan pendakian yang ia simpan di lemari. Di luar sana hujan deras, tapi jiwanya seakan terbakar. Dalam diam ia membeli tiket ke Lombok dengan hanya satu tujuan, menyusuri jalur itu sekali lagi dan menjemput sahabatnya. Meski bagian terdalam dari dirinya tahu bahwa ia bukan sedang menjemput, melainkan menyerahkan diri. Setibanya di Sembalun, desa itu tak banyak berubah. Tapi Arga menyadari sesuatu yang ganjil, tidak ada pendaki lain di base camp. Malam itu saat ia tiba, seorang petugas jaga sempat menatapnya lama lalu berkata, "Kamu, yang pernah kembali dari jalur utara itu kan? Kenapa kamu kembali?" Arga hanya menjawab, "Saya cuma mau menyelesaikan yang belum selesai." Pria itu menggeleng perlahan, "Kamu tahu kan, sekali kau melihat jalur itu lagi kau gak akan bisa kembali." Tapi Arga tak peduli, hatinya sudah membatu, suaranya tak lagi bergetar bahkan saat berkata, "Saya gak mau kembali." Esok paginya, Arga mendaki sendirian. Ia tidak mendaftarkan diri secara resmi di pos penjagaan, hanya menitipkan sepucuk surat di musala dekat base camp. "Jangan cari saya, jika saya tidak kembali, anggap saya sudah bersama orang yang saya cari." Langkahnya terasa ringan saat menyusuri sabana dan jalur lama yang pernah ia lalui bersama dua sahabatnya. Di pos 3, kabut kembali muncul tepat seperti yang ia bayangkan. Dingin, basah, dan menyelimuti dunia seolah meluruhkan batas antara nyata dan gaib. Dan benar saja jalur itu kembali muncul di sisi utara. Jalur yang tak ada di peta dan tidak pernah terlihat oleh orang biasa. Arga melangkah masuk tanpa ragu, segala rasa takut yang dulu pernah ada kini berganti dengan semacam rasa rindu yang aneh. Kaki-kakinya menginjak tanah lembab, daun-daun mati berguguran, dan suara-suara dari balik pohon memanggil dengan bisikan yang tak asing. Tiba-tiba ia kembali berada di tengah hutan tempat tenda-tenda tua dan lingkaran batu api itu berdiri. Ia tahu tempat ini. Pohon mati yang besar masih berdiri di sana dan di bawahnya Dimas telah menunggu. Dengan senyum yang penuh luka dan mata tanpa cahaya, Dimas membuka tangan menyambutnya. "Lu balik juga akhirnya." Air mata Arga mengalir, tapi ia justru tersenyum. Pelan-pelan ia berjalan menuju Dimas dan memeluknya. Saat itu tubuhnya menjadi ringan, seolah jiwanya meninggalkan tubuh. Lalu kabut menelan semuanya. Suara lolongan itu kembali terdengar saat langit menjelang fajar. Mereka yang tersisa kini hanya 3. Yoga, Lisa, dan Pak Narto. Kaki mereka lunglai, tubuh mereka kotor dan dilumuri darah yang bukan dari mereka sendiri. Tapi mereka tahu, mereka sedang diburu. Di belakang mereka, suara langkah kaki tanpa tubuh terus membayangi, menyeret dedaunan yang tak terlihat. Tapi meninggalkan jejak-jejak darah segar di tanah kering. Lisa menangis, terseduh, dan terus menyebut nama Allah di antara gemetar bibirnya. Sementara Yoga, meski tubuhnya lemah, masih menggenggam sisa peta yang sudah robek dan basah keringat. "Kita harus turun, sekarang juga," teriak Pak Narto, menyeret mereka dengan paksa. Mereka tak tahu arah, mereka sudah kehilangan jalur resmi pendakian. Batu-batu besar seakan memindahkan dirinya sendiri setiap malam, membuat rute menjadi tak masuk akal. Seperti labirin kutukan. Mereka terjatuh ke sebuah lembah kecil, yang di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin besar yang sama seperti yang mereka lihat dalam mimpi malam pertama. Mereka tahu itu bukan kebetulan. Itu tempat gadis merah itu berdiri. Bisik Lisa dengan ketakutan yang membuat tubuhnya membeku. Yoga mundur, tapi langkahnya membuat tanah tempat dia berpijak amblas. Terperosok masuk dalam lubang tanah yang ternyata menampakkan gua tua. Yang aroma busuk dan amisnya menyebar begitu lubang terbuka. Pak Narto menariknya dengan cepat. "Kau lihat apa?" Yoga hanya bisa menunjuk ke dalam, matanya seperti membatu. Di dasar gua, ada mayat-mayat lama dengan pakaian pendaki. Beberapa bahkan masih membawa ID card yang menguning, dan wajah mereka masih menyisakan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Salah satu jasad memiliki kamera digantung di lehernya. Yoga mengambilnya dengan gemetar. Dalam kamera itu, mereka menemukan foto-foto terakhir para pendaki yang dikabarkan hilang 5 tahun lalu, wajah-wajah ceria di awal, hingga foto terakhir memperlihatkan sesosok makhluk tinggi, kurus, tak berwajah, berdiri di belakang mereka dengan tangan memanjang menyentuh kepala salah satu korban. Itu bukan manusia, bisik Yoga sambil menggigil. Dari belakang,
Pohon beringin mengeluarkan suara retakan besar, lalu batangnya membuka, menampakkan rongga seperti pintu. Pak Narto mengangkat golok berdiri melindungi mereka. Dari dalam batang itu, keluar perempuan berbaju merah yang matanya tak memiliki bola mata, melainkan lubang hitam kosong yang mengisap cahaya di sekitarnya. Kalian telah melanggar janji leluhur, kalian membangunkan arwah yang seharusnya tetap tertidur. Suara perempuan itu seperti ribuan desisan sekaligus, berlapis-lapis dan menyakitkan di telinga. Lisa pingsan di tempat. Yoga berusaha mengangkat tubuhnya, tapi tanah di sekitar mereka mulai tenggelam seperti pasir hisap. Pak Narto menancapkan tongkatnya ke tanah sambil membaca doa-doa yang terdengar seperti mantra. Saat itu, ia berseru, "Kalian boleh mengambilku, tapi biarkan mereka pulang." Sosok perempuan itu berhenti, menatap dengan mata kosongnya lalu mengangguk perlahan. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, menyeret tubuh Pak Narto ke dalam tanpa perlawanan. Sebelum seluruh tubuhnya tenggelam, dia berteriak kepada Yoga, "Turunlah lewat jalur mata air tua, ikuti cahaya bulan." Yoga tak sempat menangis, tubuhnya lelah dan Lisa tak sadarkan diri di gendongannya. Tanpa melihat ke belakang, dia berlari mengikuti aliran air yang entah sejak kapan muncul dari sela-sela akar beringin itu. Setiap langkahnya terasa seperti bertaruh dengan kematian, bayang-bayang makhluk yang mengikuti di belakangnya terus menyentuh ujung punggungnya. Tapi tak pernah berhasil meraih penuh. Matahari akhirnya muncul di ujung timur, tapi kabut tak juga menghilang. Di ujung jalan tanah licin, dia melihat sebuah gapura tua bertuliskan, "Jalur Keramat Gunung Rinjani, dilarang dilintasi." Yoga tertunduk lemas lalu pingsan di kaki gapura itu. Setelah 2 minggu, Yoga dan Lisa ditemukan oleh tim penyelamat yang juga heran bagaimana mereka bisa berada di lokasi yang sudah ditutup selama puluhan tahun karena dianggap angker. Yoga tidak bisa bicara selama beberapa bulan, sampai akhirnya hanya berkata satu kalimat. Gunung itu tidak pernah suka pada yang sombong. Dan sejak hari itu, semua masyarakat sekitar kembali menghidupkan larangan lama. Tak boleh mendaki saat bulan merah, dan jangan sekali-kali tertawa keras di punggung Rinjani. Sebab gunung itu mendengar, melihat, dan menunggu. ChatGPT